Meski dua pelaku telah ditangkap, tim penyidik Polrestabes Bandung masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus pembunuhan Francesca Yovie. Polisi pun menemukan fakta baru terkait sosok Siska. Ia pernah berhubungan dekat dengan seorang perwira menengah polisi, Komisaris Polisi Albertus Eko Budi. Kompol Albertus juga pernah memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Siska. Namun hingga kini, polisi belum menemukan indikasi pembunuhan berencana kasus Siska Yovie dan keterlibatan Kompol Albertus. Atau A, pangkatnya Komisaris Polisi, Kompol. Diduga dia berteman dekat dengan almarhum, dia punya hubungan khusus dengan almarhum. Itu yang bisa kita baca di dalam surat-surat yang ditulis oleh almarhum. Didukung dengan foto-foto mereka berdua. Bitara atau brigadir, inisialnya E. Itu pernah disuruh beberapa waktu yang lalu, tapi bukan kemarin. Beberapa waktu yang lalu oleh saudara Kompol A untuk mengawasi, mengamat-ngamati korban itu. Dibantu oleh satpam yang bernama UU. Ya kan? Kemudian kita proses, kita cari bukti-bukti petunjuk, fakta-fakta apakah ada keterkaitan dengan meninggalnya korban, ternyata tidak ditemukan. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan tersangka yang mengaku tidak mengenal Kompol Albertus. Pak, kamu kenal polisi nggak selama ini? Enggak. Nggak ada yang kamu kenal polisi? Enggak kenal. Nggak ada suruhan atau nggak disuruh orang? Kamu ada yang nyuruh nggak? Enggak ada. Berdasarkan pemeriksaan Propam Polda Jabar, Kompol Albertus yang saat ini menjabat sebagai staf bidang kehumasan Polda Jabar memiliki hubungan khusus dengan Siska sejak tahun 2010. Namun hubungan itu telah kandas pada Agustus 2012. Polda Jabar pun terus mendalami keterkaitan Kompol Albertus dengan Siska. Sampai saat ini keterlibatan Kompol AEHB ini belum ada. Namun apabila dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung ada ditemukan indikasi keterlibatan, tentu kami akan berlakukan hukum pidana kepada yang bersangkutan juga. Tidak hanya hukum pelanggaran disiplin tadi. Meski pelaku telah ditangkap, sejumlah pihak pun meminta polisi tetap menggali hubungan korban dengan orang-orang lain di sekitar korban untuk memastikan para tersangka betul-betul bekerja sendiri dan hanya karena motif ekonomi. Mungkin polisi tidak hanya terjebak pada satu area dengan ditemukannya foto dan surat-surat yang terkait dengan hubungan dia terkait dengan seseorang. Bisa jadi motifnya atau pelakunya orang lain yang di luar itu gitu ya. Jadi ketika seseorang itu menjadi korban, mungkin harus dicari gitu orang-orang yang di sekitar dia. Apakah dia keluarganya, teman kantornya, orang yang terdekat, atau mungkin teman di Facebooknya atau teman di Twitter. Nah itu hal yang kayak begitu perlu untuk dicari. Senada dengan Yusti, kriminolog Yesmil Anwar juga mengatakan ada beberapa hal yang bisa menjadi motif di balik tewasnya seseorang. Biasanya di dalam kejahatan pada umumnya ada 3 motif utama. Pertama, motif harta benda, ya kan? Kedua, motif yang berkaitan dengan kekuasaan atau kehormatan. Yang ketiga adalah motif yang berkaitan dengan hubungan sosial. Hubungan sosial itu di dalamnya bisa ada kecemburuan, bisa ada percintaan, bisa ada balas dendam, dan sebagainya. Tewasnya Siska telah menjadi sorotan banyak pihak karena tidak hanya mengungkap pelaku kejahatan, namun juga membuka tabir hubungan dengan seorang aparat. Apakah keterkaitan antara dua hal tersebut? Ataukah tewasnya Siska
betul-betul merupakan imbas dari peristiwa penjamretan dengan kekerasan. Tentu, polisilah yang akan mengungkapnya. Tim TV One mengabarkan.